Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu di wawancara sama Rizky Ramdhani. Setelah dari Jakarta, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istanbul, Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini show 5 Sama bakal datang ke Yogyakarta tanggal 12 April 2025. Beli tiketnya di motikdong.com. Ahli sejarah jalan-jalan. Iya Ki. Belum ahli-ahli banget sih. Tapi kontennya gue udah lihat cukup detail lah gitu. Iya. Memang lo background sejarah? Enggak sih, Cing. Background apa? Background sebenarnya karena kuliah dulu di sastra Jawa, masih bagian ilmu humaniora juga. Jadi ya emang sering berkecimpung di dunia itu dari dulu kayak gitu. Sastra Jawa sama Pala Seno berarti? Sama. Cuma beda satu angkatan doang kalau sama dia. Ini Pala, ini Seno. Nah, itu dia. Sastra Jawa berarti belajarin bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Sejarah-sejarah Jawa. Bedanya apa sih? Jawa kan ada yang ngapak ya. Ada yang ngapak, terus ada yang kalau yang di Jogja apa? Yang tulisan di Jogja tuh yang di Malioboro, tulisan itu apa? Ya aksara Jawa gitu. Itu aksara Jawa. Iya. Kalau yang ngapak ada aksara sendiri kan? Itu masalah aksen aja, sama aja aksara mah. Aksaranya sama? Aksara mah sama, cuma aksen aja. Itu yang ngebedain tuh kalau ditarik sejarahnya panjang tuh. Bisa balik ke zaman Jawa kuno lagi. Ya udah nggak apa-apa, gue ceritain gue. Iya, jadi kan gini nih. Iya. Jadi kan waktu awal kan kita masih pakai Sanskerta kan kalau untuk penulisan. Nah itu Arab, hurufnya beda? Beda, masih. Oh sama Jawa kuno Sanskerta tuh beda? Beda. Oke. Sanskerta dulu kan dari India nih. Iya. Nah itu hurufnya ada Dewanagari, terus ada beberapa model lagi lah. Nah itu yang ditulis-tulis di ini apa prasasti. Kayak gitu-gitu. Nah terus dari situ baru tuh periodisasi kerajaan kan berubah tuh mulai dari apa namanya dari Mataram kuno sampai Majapahit tuh. Nah itu pakai apa? Nah itu ketika masuk mulai ke Majapahit itu udah mulai Jawa kuno itu. Oh Jawa kuno. Jawa kuno. Jadi tahun 800 Masehi sampai ke 1500-an itu masih apa namanya Jawa kuno. Jawa kuno. Masih kepake, tapi bahasa tuh nggak apa namanya, nggak yang kita dari 1500 terus langsung pindah gitu, enggak. Tapi pelan-pelan berubah. Bergradasi lah, pindah ada gradasinya ya. Jadi kayak gitu polanya. Nah, sebelum Jawa kuno kan Sanskerta. Iya. Tapi bahasa lisannya apa? Bahasa lisannya juga. Nah itu juga masih jadi ini ya, karena nggak ada bukti kan kalau lisan ya. Nggak ada yang ngerekam dulu kan. Iya. Nah karena itu makanya kita cuma bisa ngeliat tuh dari penulisan aja. Cuma kan bisa kayak dibuktiin misalnya dari bahasa tulis. Ada kan Arab Melayu orang bilang. Iya. Hurufnya mah huruf Arab. Iya. Tapi kalau kita baca ya kayak bahasa Melayu. Iya bahasa Melayu. Cuman ditulisnya pakai huruf Arab. Huruf Arab. Nah kalau yang Sanskerta itu bunyinya tuh sama nggak sama Jawa? Jawa kuno bunyinya? Bunyinya beda. Sanskerta ya bahasa Sanskerta masih kayak India. Oh. Pola apa namanya istilahnya tata bahasanya juga beda. Udah berubah jauh tuh. Udah dari Sanskerta ke Jawa kuno itu udah berubah jauh. Terus Jawa kuno nanti pindah lagi ke Jawa baru, beda lagi tuh. Jadi Jawa aja berapa periode gitu. Nah itu kalau misalnya untuk bahasa lisan kita nggak tahu ya. Maksudnya kita nggak bisa ngebuktiin dulu kayak gimana. Tapi dugaan sebetulnya yang ditulis sama yang itu bisa jadi beda. Beda juga pengucapannya? Enggak, maksudnya yang dipakainya belum tentu juga nanti pas Sanskerta kayak gitu, Cing. Kayak gini nih, walaupun kita di apa namanya misalnya kita pakai bahasa nih kayak kita pakai bahasa Indonesia kan. Tapi di luaran di sehari-hari bahasa lisan kalau di sini kan ngomongnya Betawi gitu. Iya. Nah, maksud saya begitu, Cing. Jadi tulisan mungkin aja Sanskerta. Tapi kalau sehari-hari bisa jadi lain. Udah pakai bahasa Jawa mungkin. Mungkin aja, tapi nggak bisa dibuktiin. Nggak bisa dibuktiin. Nah, berarti sebelum Sanskerta di Nusantara aja kita sebutnya ya. Iya. Itu belum ada huruf. Belum ada. Sampai saat ini belum ketemu. Belum ada. Karena kan masuk periode sejarah itu kan ketika udah ada tulisan. Tulisan, kan? Iya. Nah, tulisan ini yang ditemuin sampai sejauh ini ya dari bahasa Sanskerta ini. Yang paling lama umurnya?
Iya, Prasasti yang paling kuno itu ditemukan di Indonesia bahasanya Sanskerta. Sanskerta. Tulisannya. Iya, betul. Berarti India udah lama. Orang-orang Indianya ada di sini dari dulu berarti atau? Udah terjadi ini ya, migrasi. Kan ada perdagangan segala macam kan. Nah, itu yang ngebawa apa namanya? Dari India bahasa ini karena untuk kepentingan agama sebetulnya. Penyebaran Hindu. Penyebaran Hindu awalnya. Tapi kan lama-lama kan berkembang untuk perdagangan dan lain sebagainya gitu. Arab juga begitu masuknya. Arab begitu juga, lewat dagang juga. Lewat dagang juga awalnya. Dagang juga. Sampai akhirnya kepake kan termasuk angka-angka. Sampai sekarang kan kita angka masih pakai angka Arab. Angka Arab. Iya, yang satu angka begini kan satu itu Satu. Arab. Dua kan begini kan. Itu kalau dibalik kan set dua. Dua gini. Iya. Tiga juga begitu. Itu kalau orang apa namanya? Sastra ya nyebutnya angka Arab itu. Angka Arab. Angka yang kita pakai sekarang. Itu asalnya dari Arab. Iya. Jadi Asalnya yang dari mengenal Arab. angka duluan Arab berarti. Angka yang model gini. Iya. Kan Romawi beda lagi kan. Iya. Yang model begini Arab. Kalau kita ngomongin Jawa beda lagi juga Bentuknya ya. bentuknya. Tapi untuk menyebut satu ya lambang satu tuh beda-beda gitu. Beda-beda. Ada yang begini. Mm. Kalau satu mah rata-rata sama ya. 4 di Romawi kan begini. Iya, IV. Iya. Kalau kita begini. Iya. Kalau Arab kayak Ain. Arab 4 ya? 4. Iya, kayak Ain ya. Ain kebalik ya? Iya, satu. Gini. Iya. Oh, jadi itu malah dibilang angka Arab kalau orang sejarah. Orang bahasa bilangnya itu angka Arab. Oh, Kan orang kalau bahasa. kita naskah kan kita nerjemahin nih. Ah, Hurufnya macam-macam tuh. Jadi misalnya kita di perpustakaan UI kan ada tuh. ah. Situ ada macam-macam, ada yang angka Arab, maksudnya aksaranya Arab, terus bahasanya lain. Kayak Jawa juga, begitupun angkanya juga beda-beda kayak gitu. Itu kan di deskripsiin nanti kita. Ini angkanya Arab, tapi hurufnya Sanskerta. Hurufnya huruf pegon misalnya. Rupiah apa? Pegon tuh ini, Cing. Arab tapi bahasa Jawa. Arab, hurufnya huruf Arab. Iya. Tapi pengucapannya Jawa. Jawa. Kayak Tetep ora tapi A sama waw, au jadi O bacanya. Oh, iya. Sama ora. Wow, ro. Jadi Iya, ora bacanya. Iya, kayak gitu. Jadi adaptasi. Oh, ada juga yang Jawa. Gue taunya Arab Melayu doang. Melayu, jadi Melayu ada, Jawa ada. Kalau Melayu disebutnya itu bahasa Jawi malah disebutnya. Kalau Melayu bahasa Jawi. Iya, kalau ke tulisan Arab bahasa Jawa disebutnya pegon. Oh. Kalau hurufnya Arab pengucapannya Jawa pegon. Pegon. Hurufnya Arab pengucapannya Melayu Jawi. Jawi. Itu dia. Dah. Gitu ya. Jadi bikin bingung ya. Nah, lo yang pernah lo baca prasasti yang paling kuno, walaupun nggak aslinya ya. Iya. Prasasti apa? Kalau prasasti nggak main, Jing. Lu nggak main? Kalau sastra tuh. Jadi kan kalau di FIB tuh ada arkeo, ada sejarah, ada sastra nih. Sastra ya. Nah, kalau misalnya baca prasasti, Iya. itu tugasnya arkeo tuh. Oh. Kalau teksnya itu bentuknya apa namanya? Arsip, orang sejarah yang ngerjain. Nah, kita ngerjain yang naskah. Naskah itu apa? Bentuknya gimana? Biasanya prosa, cerita. Ininya fisiknya apa? Fisiknya buku. Oh, buku. Bisa ada yang lontar, misalnya dari lontar tuh pelepah ini daun lontar. Daun lontar. Nah, itu kan dikumpulin tuh. Jadi kalau dibuka pakai tali tuh diikat kayak gitu. Nah, itu biasanya dari Jawa kuno tuh. Lo baca tuh? Baca juga. Cuma susah itu. Agak susah dikit. Berarti lo bahasa Jawa bisa? Ya, buka kamus. Kan gue basicnya bukan orang Jawa, Cing. Tapi baca bisa? Bisa. Misalnya ada tulisan nih, tulisan Iya, Jawa kuno. Iya. Lo bisa baca? Bisa. Kalau bingung nanti buka catatan Iya, aja. iya, kalau bingung ya iya emang gitu. Ya penting konsepnya kita udah tahu gitu. Yang kalau Hono Coroko itu apa ya? Ya itu aksara Jawa. 5 doang? Hono Coroko Doto Solo Podo Joyonyo Mogo Botongo. Hono Coroko Doto Somolo Podo Joyono Nyo Joyonyo Nyo. Mogo Botongo. Mogo Botongo. Tongo itu toknya tuh harus ini juga tuh tok gitu. Tok beda ya? Iya, orang Jawa beda tuh. Ada TH dia. Oh.
D juga ada Bali, D. kayak Bali. D juga ada D. Iya, ada Podo gitu. Benar. Ada D, kalau di ini tuh ditulisnya D titik bawah tuh. Itu pakai DH. Ada DH. DH ada juga. DH, ada D biasa, ada DH. Ngo. Iya biasa, iya. Itu Makanya orang ada bukan dialek atau apa ya, orang baca Al-Fatihah ngalamin. Ya benar. Alhamdulillahirobbil ngalamin. Iya. Al-Fatihah, Al-Fatihah itu. Iya, karena memang kalau kita ngomongin linguistik ya, Cing, itu ada namanya fonem. Nah itu semua tuh huruf-huruf itu biasanya mewakili fonemnya. Fonem tuh satuan terkecil bunyi bahasa yang nggak ada maknanya. Jadi misalnya T tadi itu, T itu satuan terkecilnya tuh. Nah itu kalau misalnya masih mentahan ibaratnya, nah itu disebutnya fonem. Oke. Nah fonem itu baru jadi bahasa nanti ketika digabung dengan fonem lain kayak gitu. Jadi kalau orang baca Al-Fatihah bilangnya Al-Fatihah. Nah dia nggak ada tuh di Jawa tuh. A itu nggak ada. A itu nggak ada. Itu. Langsung nggak dia. A doang nggak ada? Nggak ada, di depan nggak bisa A doang. Jadi harus nggak jadinya. Kayak misalnya Ngayogyakarta. Nah bedanya nih di Solo sama Jogja. Kalau Solo Adiningrat tuh ya. Kalau di Jogja Hadiningrat ya. Maksudnya ada perbedaan-perbedaan gitu nanti tuh. Iya. Begitu Mataram pecah, ada masing-masing tuh berusaha bikin perbedaan untuk itu. Kayak gitu. Nah termasuk tadi tuh nanti ada yang berubah juga tuh antara Solo sama Jogja. Kayak gitu, Cing. Kayak ada juga teman gue yang orang Jawa ngomong zakat, yakat. Dia nggak ada Z juga nggak ada. Nah kalau Z biasanya J sih. Yakat bilangnya. Nah kemungkinan itu ke bawah Belanda tuh. Z jadi Y. Tulisan J itu kan kalau di Belanda Y. Dulu kan kita ejaan lama masih Yogyakarta. Kayaknya dari situ tuh. Karena zakat, terus zakat, terus jadi yakat. Iya. Nah itu Jawa Belanda kayaknya. Iya, kayaknya orang Jawa aja deh teman gue itu. Kagak ada Belanda-Belandanya. Iya. Nah, skripsi lo apa? Tugas akhir lo apa ya? Ini naskah Asmoro Supi. Asmoro Supi itu naskah Islam dia. Jadi cerita tentang perjalanan seorang raden itu nyari obat, ceritanya ke kalau sekarang Baghdad lah. Ke Irak. Bukan Irak kali ya. Ini ya Suriah. Iya, negeri Syam. Negeri Syam ya. Iya, jadi dia berangkat ke negeri Syam untuk nyari obat. Nanti di perjalanan dia ketemu kendala apa-apa. Ini cerita atau biografi? Cerita. Jadi tahun berapa itu dia udah tahu ada Syam? Itu naskah tahun 1920-an sih. 1920-an masih udah ini ya. Udah baru, tapi cerita ini udah lama sebelum itu udah ada. Cuma penulisan naskah yang ini tahun segitu, kayak gitu. Yang lo teliti apanya? Nah, kalau gua neliti gambar malahan. Lah, jadi gambar. Lo ngomong gitu. Gambar tuh maksudnya apa? Jadi namanya naskah itu ada ilustrasinya, Cing. Jadi ada nah yang menarik di naskah itu, ini naskah yang gambarnya paling banyak. Kayak komik? Iya, jadi setiap beberapa halaman gambarnya gede-gede banyak. Karena ternyata naskah ini dibuat untuk anak-anak. Kayak gitu. Jadi biar anak-anak mau belajar, zaman itu akhirnya dibikinin naskah dengan gambar. Berarti orang dulu udah tahu ya anak-anak seneng melihat gambar ya? Iya. Gambarnya lah lo teliti apanya? Nah, gua ngebahas hubungan antara gambar sama teksnya. Kalau teksnya begini, gambarnya gimana? Kayak gitu. Terus di gambar itu ada teks-teksnya lagi tuh, ada tulisannya, coret-coretannya apa. Kayak gitu. Maknanya apa. Lo emang demen begini-beginian? Iseng nih. Waktu lo memutuskan untuk ngambil sastra Jawa, itu apa yang ada di pikiran lo? Sebenarnya sih nggak sengaja, Cing. Masa nggak sengaja kan ditulis sih, masa kagak sengaja gimana Iya, tapi sebenarnya tadinya pengen main masuk arkeo. Tapi ya udahlah kepleset dikit. Ya udah nggak apa-apa sastra Jawa. Kayak gitu. Maksudnya pilihan lo waktu ujian apa?
pilihan gue waktu itu malah politik, arkeo sama sastra Jawa ini cadangan. Oh, cadangan malah. Iya, tapi udah kadung kecemplung ya kan. Emang nggak bisa pindah jurusan? Ya ngikut ini lagi, ujian lagi. Cuma waktu itu kebetulan udah dapat beasiswa. Jadi kalau nggak diambil ini, beasiswanya melayang. Mendingan gua sekolah gratis ya kan. Iya. Beasiswa sampai kelar? Iya. Beasiswa apaan? Itu bidik misi. Oh, Itu bidik baru misi. keluar tuh waktu zaman SBY dulu. Oh, bidik misi namanya. Iya. Jadi lu sekolah gratis tuh? Gratis. Nggak bayar, malah Nggak bayar? bayar. Dapat uang saku Dapat nggak? uang. Waktu itu mah masih 600.000 Per bulan. Tapi bayarnya per 6 bulan. per semester dibayar ya? Harusnya tiap bulan, tapi dibayar kadang-kadang telat Telat. gitu. Oh, jadi 3,6 lah lo dapat 1 semester. Iya. Plus SPP. Iya, SPP sama uang pangkal udah nggak bayar lagi. Emang ada uang pangkal kalau Ada. lulus ini? Lulus ujian? Enggak, maksudnya pas awal masuk. Emang ada? Ada kan uang pangkal sama uang semester. Negeri ada uang pangkal? Bahasanya apa sih waktu itu lupa ya? Pokoknya Gedung. itulah. Aduh, orang istilahnya. gedung udah tinggi. Gedung kan yang bikin Iya sih. yang bikin pemerintah. Uang gedung ada? Kalau sekarang nggak tahu ya. Oh di depan tuh ada Ada, masuk. ada juga uang itunya. Ada. Walaupun UI negeri. Negeri ya ada tetap. Apalagi sekarang ya. Sekarang juga ada uang Karena kan kampus kan harus nyari duit sendiri. nyari duit sendiri, betul. Kalau sekarang. Iya. Kayaknya sih makin gede. Belum ngecek lagi, Cing. Oh iya. Oh, makanya yang sering ada kasus sudah keterima tapi nggak bisa masuk karena nggak bisa bayar uang. Iya. Oh, Iya. iya istilahnya uang pangkal lah ya. Tapi Iya. pasti ada namanya tuh disamar-samarin. Iya, beda-beda. tuh. Beda-beda. Iya. Uang samar. Gue liat konten-konten lo nih banyak tentang daerah-daerah Jakarta. Ada beberapa juga sih. Iya, macam-macam. Macam-macam. Nah itu lo mulai kapan? Berarti lo pelajarin lagi dong tuh. Pelajarin lagi. Tapi kan gini. Biasanya kalau gua awalnya tuh ngebahasnya biasanya toponimi. Toponimi tuh? Toponimi itu sebenarnya bagian dari bahasa juga. Jadi toponimi itu nama suatu tempat. Oke. Asal usul nama suatu tempat. Nah itu gue bahasnya toponimi itu sendiri kan kalau kita pecah bahasa kan topos itu kan peta. Topo peta. Nimi nama. Iya. Nama rupa bumi istilahnya. Kayak gitu. Nah itu kalau kita bahas tempat tuh kayaknya gatel aja, Cing. Ini apa? Memang lo ada gitu. ketertarikan gitu? Karena kebawaan bahasa itu. Kalau apa-apa ini namanya Ya, ini. Asalnya apa ya gitu? Iya, kenapa begini ya namanya gitu. Anjay, resah. Iya. Resah mendengar kata resah, mendengar nama jalan resah nih apa ya gitu. Iya, emang itu, Cing. Pasti sebenarnya semua orang juga punya perasaan itu. Kadang-kadang mereka nggak ini. Bener, cuman ini dulu awalnya apa ya? Udah, habis itu Iya. udah nggak ini. Kalau lo cari, Gua cari, Cing. Jaga Karsa Macam-macam dah. tuh. Jaga Karsa nama tokoh, Nama orang. nama orang. Namanya Pangeran Jagakarsa. Kalau nah itu ada dua versi tuh. Pangeran dia. Pangeran. Kerajaan apa? Katanya kalau misalnya menurut Kuncen nih, Iya. kalau Kuncen ya, ada yang bilang dari Demak, ada yang bilang dari Mataram. Tapi sebenarnya dua hal ini tuh bedanya jauh. Kalau kita ngomongin Demak itu tahun 1500, kalau Mataram tahun 1600. Jadi kalau cerita dia ini mau ngusir Portugis. Kayak gitu waktu Sunda Kelapa mau dikuasain Portugis. Tapi ada yang bilang waktu zaman Mataram, waktu mau menyerbu Batavia, kayak gitu. Beda di situ. Nah, dia ini ditugaskan untuk berperang di sini, cuma akhirnya tinggal di sini. Ya itu banyak juga tuh. Gue lumayan tertarik tuh untuk ngeliat kayak gitu-gitu. Jadi suka baca. Jadi daerah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, pinggiran-pinggiran tuh perbatasan itu emang banyak namanya karena ada sejarahnya. Misalnya Benar. Pejaten deh. Pejaten. Pejaten itu kalau nggak salah ada kampung Pejaten juga di Jawa sono. Benar. Ada kampung Pejaten di Jawa sono. Iya. Terus pada pindah nih ke sini. Iya. Dinamain lah sebelah sini banyak orang Pejaten. Nah, jadi Pejaten gitu. Nah, itu gue pengen lurusin tuh yang itu tuh. Karena gini, Lo pernah denger juga itu gue ngomong gitu? ada di inian juga yang selama ini tersebar di Wikipedia misalnya. Nah, itu gue baca kayak di gitu. situ. Ya.
Nah, kalau misalnya kita ngomongin Pejaten, ini kan pasti yang ngomong ini bukan orang bahasa. Karena dia nggak tahu asal katanya. Kita bedah dulu nih bahasanya nih. Oke, Pejaten dah. Misalnya Pejaten. Pejaten itu bisa dibedah pakai morfologi bahasa Jawa. Oke. Bagian dari linguistik. Pejatian. Asal katanya. Jadi Banyak I itu pohon kalau ketemu an, I ketemu A itu jadi E bunyinya. Jati jadi jaten. Latihan jadi laten. Iya. Iya. Kayak apa lagi ya? Banyak, Cing. Kayak pesangon, itu pesanguan. Kayak gitu. Asal katanya sangu. Pejati, pebaton, terus banyak lah. Nah, ini pejatian ini asal katanya jati. Nah, dalam apa namanya? Morfologi itu kita tahu nih kalau ada akhiran an itu jadi maknanya tempat. Oke. Jadi jatian itu tempatnya jati. Tapi ada kata pe di depan, pejati. Kata pe di depan ini maknanya jadi jamak, jatinya jadi banyak. Artinya tempatnya pohon jati yang banyak. Artinya apa? Daerah sini dulunya hutan jati. Atau kayu-kayu jati dikumpulin. Ngumpulin di sini. Iya. Pertanyaannya emang ada pohon Emang jati? ada pohon jati di sini. Nah, itu dia baru kita baca sejarah. Namanya apa namanya? Dekan FIB. Itu pernah nulis buku disertasi dia tentang Omelanden namanya, Omelanden. Itu daerah pinggiran Jakarta. Dalam buku itu dia ceritain kalau misalnya di pinggiran Jakarta ini itu dulunya hutan jati. Di mana hutan jati itu, pertanyaannya kenapa bisa hilang hutan jatinya? Habis, sama sekali habis sama ya. Belanda. Dibabat. Babat. Jadi waktu Belanda datang, Batavia udah jadi nih, dia mulai masuk ke apa daerah pinggiran. Awal pertama hutan jati itu dibabat habis. Nah, kayu-kayunya itu untuk bangun kota sama bangun kapal. Makanya ada pulau kapal di utara yang sekarang namanya Pulau Onrus. Pulau Onrus gue pernah tuh. Itu buat karantina haji juga katanya dulu sempat. Dulu iya. Tapi waktu awal-awal itu dibikin buat ini yang galangan kapal Belanda. Jadi kayu-kayu jati yang bagus itu dibikin galangan kapal di situ. Nah, buat kapal-kapal mereka itu. Sementara apa namanya hutan yang udah dibabat ini itu ditanam komoditas yang pertama waktu itu namanya tebu. Jadi Batavia ini pinggirannya, Omelanden ini awal mula itu dibuka dari hutan sampai jadi apa namanya sebelum kayak sekarang gini awalnya jadi kebun tebu dulu nih, komoditas yang rame saat itu. Setelah rempah-rempah ini ya, rempah-rempah udah nggak laku, udah jatuh, nah masuklah tebu karena buat gula, kopi, buat ngopi. Iya, jadi awalnya kopi itu ini barengan nih antara tebu sama gula. Jadi komoditas dua ini nih, kopi naik, gula naik. Kayak gitu. Akhirnya bikinlah semua bikin gula. Karena buat ngopi harus ada gula. Itu dia, Cing. Sama singkong sih sebenarnya. Aduh, maaf. Enak banget tuh gorengnya. Singkongnya gebuh lagi. Aduh. Kopi ada nggak di kita? Ada. Di Jakarta ini? Ada, semua nanam kopi juga dulu. Kalau kita buka-buka apa namanya data-data perkebunan di pinggiran Jakarta ya. Itu pinggiran itu banyak komoditasnya kopi. Kayak daerah Simplicitas nih, Lebak Bulus, Pondok Labu. Itu kopi. Cawang sini kopi, semua kopi. Masih ada kopinya dulu. Cawang kopi. Ada kopinya. Kompor bukan cawang kompor. Iya, itu juga. Itu mah ada yang jualan kompor itu, iya. Oh, jadi Pejaten itu pejatian. Pejatian. Nah, di Wikipedia ngomongnya ada banyak orang Jawa daerah sana Pejaten terus sini. Ya itu kalau untuk membuktikan itu, tapi kita ke Jawa aja yang bagian sono. Pasti sono ada jatinya juga. Sama. Di Pejaten Jawa itu lihat pejatian juga zaman dulunya. Iya, pasti kayak gitu, Cing, polanya. Cuma memang kalau itu kan sebenarnya karena ada beberapa kampung juga yang memang namanya dari nama etnis mereka. Di Jakarta kayak Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Bali, Kampung Jawa. Ya itu juga memang ada gitu. Cuma kalau Pejaten, karena memang kebun jati, buktinya apalagi di sebelah situ tuh, Pasar Minggu situ, pojokan, masih bagian dari Pejaten Timur, itu ada kampung namanya Pagu Jaten. Pagu Jaten, kalau kita terjemahin, Pagu itu batas, Jaten itu jatian kan, pohon jati. Jadi batas pohon jati di situ dulunya. Makanya dinamain Pagu Jaten. Di sebelah mana itu? Itu, apa namanya? Stasiun? Seberangnya stasiun. Gang Arab? Ya pokoknya situ dah. Ada Jalan Pagu Jaten namanya, jadi nama jalan juga sekarang, nama kampung. Nah di sebelah sono lagi nih agak ke selatan dikit nih, mau ke arah Tanjung Barat, itu ada kampung namanya Kampung Jawa. Ada ceritanya lagi. Banyak orang Jawa?
Bukan. Bener, memang ada orang, maksudnya orang Jawa, tapi Kampung Jawa ngapain? masa banyak orang Sunda ya. Ngapain orang Jawa di situ ya? Ngapain orang Jawa di situ? Jadi waktu apa namanya Hutan Jati ini dibuka. Terus sebentar. Saat dulu, kalau dibilang ada kampung Jawa, Iya. berarti sekitarnya kan nggak ada orang Jawa. Iya. Orang apa dulu di sini? Nah, itu ngomongin etnis nanti kan. Iya. Jadi dulu sebetulnya nanti orang kan bingung Betawi dulunya Sunda misalnya kayak gitu, ada yang bilang kayak gitu. Iya. Ya secara tanah memang tanah Sunda gitu. Buktinya apa, dari nama-nama tempat banyak yang pakai Ci. Iya. Cinere, apa namanya? Cilandak, Cipete, iya. semuanya Ci. Bahkan Condet aja Ciondet aslinya. Ciondet ya. Nah, Pohon ondet tuh. iya. Iya. Nah, itu semua dulu masih Sunda, masuklah Belanda nih. Nah, Belanda datang bawa budak Dari? berbagai macam daerah. Oke. Misalnya dari Banda, Pulau Banda dikalahin, orang-orang Bandan lari ke sini dibikin Kampung Bandan. Oke. Terus juga Cina banyak. Akhirnya dibikin daerah Pacinan kan, Iya. di wilayah utara tuh. Nah, memang komposisi budak itu banyak etnis. Nomor satu yang paling banyak tuh Cina. Kedua, Udah, Cina dulu. Bali. Iya. Kalau kita baca bukunya si apa namanya? Lupa namanya jadi. Iya. Ya Ada itulah ntar pokoknya. kita cari dah ya. Iya. Nah, itu dia ngedata sensus penduduk di mana komposisinya tahun sekian tuh apa aja sih. Nah. Yang dominan tuh paling banyak pertama Cina dulu. Yang kedua Bali, terus Indonesia Timur lah tuh banyak tuh, Bugis segala macem, Makassar, terus NTT, NTB tuh banyak, daerah-daerah kecil itu banyak dibawa ke sini, termasuk Melayu juga ada kayak gitu. Nah, ada yang mereka dipekerjakan sebagai budak, ada juga yang enggak. Kayak Cina aja tuh misalnya kita nyebut budak tuh enggak semua gitu. Yang ya Cina kan juga banyak yang miskin juga ya. Iya. Nah, yang kayak gitu dulunya memang ada yang budak kayak gitu, tapi ada juga yang jadi tuan tanah kayak gitu. Saudagar ada juga. Ada. Jadi memang beda tuh. Nah, orang-orang ini nanti dipekerjakan di perkebunan. Waktu kayak misalnya tebu itu baru mau dibikin, perkebunan tebu, orang Cina udah jago duluan bikin tebu, bikin gula. Jadi dibawa nih orang-orang Cina ini, dibikin perkebunan. Makanya waktu saya datang ke Cinere misalnya nih ya, itu ada kuburan nih. Nah, di situ ada batu batu gilingan tebu. Itu dari tahun 1700 kemungkinan ya. Nah, itu masih aksaranya Cina. Jadi memang batu itu kemungkinan diimpor dari Cina. Berikut orang-orangnya yang ngerjain semuanya kayak gitu. Keterusan sampai sekarang itu orang Cina. Itu. Lagi emang udah dari dulu banyak orang Cina ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin impor ekspor gitu, kita kalah impor sama Cina gitu, adu-adu. Emang gula juga dari dulu kita ini yang kompetisi sama Cina. Dan bahkan mereka duluan yang bikin. teknologi kita ngambil dari Jagoan. dia. Iya. Kita ngikutin aja sebenarnya. Karena memang cocok juga kan tanamannya tumbuh di sini kayak gitu. Nah, terus etnis tadi ya akhirnya berkembang kan. Percampuran budaya segala macam ya kebentuklah Betawi kayak gitu. Cuma kalau kita ngomong kayak gini mungkin nanti ada yang nggak terima. Nggak begitu ceritanya. Gitu. Iya. Ada lagi kan. Banyak versi-versinya sih emang ya. Iya. Jadi percampuran itu yang melahirkan Betawi. Betawi. Maka Gitu. bahasanya juga ada yang dari Arab Betawi. Betul. Ada yang dari Cina juga. Masuk kosakata itu. Masuk Cina juga. Jawa juga masuk, Jawa. Sunda masuk. Jadi begitu. Bahkan kalau kawinan itu Cina sama Arab tuh. Pengaruh, iya. Pakaiannya kan. Pakaian kelihatan. Kalau laki kayaknya Lakinya dari Arab. Iya. Kalau yang cewek dari lebih ke Cina. Betul. Tapi memang posisi dua etnis ini, Cina sama Arab di Betawi itu penting. Karena dulu-dulu nih yang penguasa tuan tanahnya itu cuma 3 golongan nih, kalau nggak orang Belanda, orang Cina, orang Arab kayak gitu. Jadi pengaruh itu cukup besar tuh. Kayak misalnya kita ngomongin tuan tanah nih setelah era VOC ya, dan setelahnya itu kayak misalnya di daerah Ciputat, terus Pondok Bitung, kalau sekarang Bintaro, itu penguasanya Arab. Terus Cililitan kalau nggak salah, atau Cawang ya, saya lupa, itu juga Arab gitu. Tapi di sisi yang lain kayak Pondok Cina itu penguasanya orang Cina. Terus Depok banyak tuh yang tuan tanahnya Cina. Tapi ada juga yang Belanda kayak gitu. Nah, karena dia punya kekuasaan ini, dia bisa membentuk kebudayaan akhirnya. Dari mulai pakaian, standarnya begini loh, yang cakep kayak gitu. Kayak kita baju Betawi kan ke Belanda-Belandaan sebenarnya. Yang yang kayak beskap lah kalau orang Jawa mah.
Yang model itu kan ke Belanda-Belandaan. Man kita hitam, kalau Belanda putih. Nah, itu Ininya, dia. apa namanya, Kulitnya. warnanya lebih banyak gitu ya. Ya. Begini juga emang kerannya sih, si Belanda-Belanda itu. Ya. Iya, iya. Nah, kalau pondok Cina si Margonda ini emang dulu Cina semua di situ? Kalau Apa cuman pondok doang, atu? nah itu kan banyak versi ya. Ah, Tapi emang setidaknya tuan tanahnya Cina. Jadi ada namanya Lau Teklok, terus ada tuninnya. Jadi kalau tuan tanah tuh biasanya nurunin ke keluarga-keluarganya tuh. ah. Sampai akhirnya terakhir tuh Lau Kiliong kalau nggak salah namanya. Tapi orang Depok bilangnya Ngarang kali lo laki Uliong. Lah, bener. Kayak ngarang ya, kayak roti lau gitu loh. Emang Lau iya. teklok, lau kiliong. iya. Iya. Tapi orang Depok kagak bisa ngomong itu kan. Ah. Akhirnya tuan tanah Keliong bilangnya. Oh. Gitu. Nah si tuan tanah ini sekarang bangunannya yang ada di Margo City itu depannya tuh. Salah satunya tuh yang paling utama. Ada kafe Starbucks kalau sekarang tuh. Masih ada tuh. Bangunannya masih ada? Masih ada bangunannya. Yang sekarang jadi kafe Starbucks itu. Nah itu tuan tanahnya di situ dia. Abang daerah Pondok Cina itu ya? Iya. Stasiun Pondok Cina. Stasiun Pondok Cina tuh yang setelah stasiun UI ya? Iya. Mulai dari situ tuh Pondok Cina tuh? Dulunya Pondok Cina tuh luas. Sampai Kukusan. Bahkan kayak ke arah Pangkalan Jati, Limo. Kalau kita lihat peta lama. Itu masih bagian dari Pondok Cina. Kayak gitu. Abang Terus- udah kaya dari dulu orang Cina di sini ya? Kaya cing. Yang kaya. Yang kaya ya, tapi budak juga ada ya? Ada. Ah. Gitu. Yang kayak di kampung saya juga di sana di Limo ada juga. Maksudnya yang Limo tuh dari jeruk apa dari lima? ya itu ada versi lagi tuh. Ayo, apa ya versinya coba? Ada yang dari jeruk ada Ada yang dari Limo, jeruk? tapi ada juga yang cerita tentang ada kalau yang saya dengar langsung nih dari kakek saya gitu ya. Ya, Ada apa namanya? Ada 5 orang apa namanya? jagoan. Jagoan dari apa namanya? Dari Jawa. Ah. Nah, dia tinggal di apa namanya? Perang Mataram itu, Ah. bagian dari Perang Mataram itu akhirnya nggak pulang di situ. 5 pasukan itulah disebutnya inian. Limo. Iya, tapi ada versi yang lain banyak banget. Jeruk juga termasuk. Iya. Di situ banyak jeruk, limo atau apa? Nah, kalau yang itu nggak ada buktinya ya. Kalau pohon-pohon ini susah, Cing. Nggak bisa dibuktiin. Karena pohon bukan pohon umur panjang kan. Iya. Pohon produktif lah ya. Iya. Iya. Habis dibabat misalnya gitu. Nah, kalau nama pohon itu di Jakarta banyak banget. Hampir rata-rata kebanyakan nama pohon. Nama daerah ini diambil Dari nama pohon. pisangan. Udah jelas itu pisang. Itu karena apa? Karena banyak pisang apa banyak yang jual pisang? Pohon pasti banyak pohon pisangnya. Karena kan Nah, tadi gua kan pikir pisang kan karena banyak yang jual pisang. Karena emang ada sentra pisang tuh gede banget ya karena di situ banyak pohon pisang ya. nah untuk tahu itu kita harus ngecek dulu tuh di petanya. Kita lihat peta lama nih. Ah, Peta lama nih nama pisangan nih dari tahun kapan. Baru nanti kita cek lagi di tahun segitu ada peristiwa apa yang terjadi di situ atau segala macam yang berkaitan dengan nama ini. Ada kemungkinan nggak? lo pernah bikin konten di pisangan nggak? Daerah-daerah timur? Kalau pisangan daerah timur udah banyak, ada beberapa. Ah, Tapi kalau pisangan yang Cingapil maksudnya Jatinegara ya? iya, belakangnya. Iya belum kalau yang bagian itu. Ah. Tapi pasti kalau namanya pisangan, pasti dulunya tempatnya pisang. Karena di Ciputat juga ada pisangan. Benar, pisangan Ciputat. Saya Pisangan. malah taunya pisangan Ciputat dulu. Daripada pisangan Jakarta Timur. Iya. Pisangan Ciputat itu kan emang apa namanya? Kebun pisang dulunya. Nah, di situ ada setu ini apa? Gintung. Nah, setu Gintung itu jadi di bagian bojongannya itu kayak teluk gitu lah ibaratnya. Ah. Nah, itu yang ditanemin pisang dulunya. Kayak gitu. Makanya disebut pisangan. Oh. gue pikir karena pasar pisang jadi pisangan, tapi mungkin dulunya di situ banyak kebun Kemungkinan, pisang. iya. Nah, yang Makanya kayak gitu dijual- susah dibuktiin tuh. Umurnya pendek. Malah pisangan lama, pisangan baru lagi di situ. Jatinegara pernah loh. Pernah. Jatinegara lumayan banyak. Banyak. Banyak ininya juga tuh, Karena itu kan- sejarah-sejarahnya. Jatinegara itu kota ketiga yang dibangun Belanda kan. Setelah Batavia ini udah penuh. Batavia itu daerah masih kota lama. Kota lama. Iya. Batavia itu kan dulu ada temboknya tuh, Kastil Batavia itu ngelilingin kota ini. Ah. Sebenarnya kalau sekarang kecil ya. Nah, karena banyak di dalamnya tuh penyakit segala macam kebakaran, akhirnya dibangunlah kota kedua, Weltevreden. Apa nama sekarang? Weltevreden tuh kawasan Gambir, terus Pasar Baru, terus sampai Senen. Nah, itu kota kedua yang dibangun. Baru yang ketiga nih Mester. Mester, ya, Mester sebutannya. Cornelis.
Itu dari Cornelis Senen namanya. Oh, namanya Senen. Dia tinggalnya di Senen dulunya, terus pindah ke Jatinegara itu. Cornelis Senen. Rumahnya itu yang sekarang di ini, yang Gereja. dulunya Kodim. Oh, Kodim 505 05 itu. Pokoknya 5 itu dah. Kodim itu kan depannya, itu kan bangunannya Bangunan Belanda itu. itu. Nah, itu sebenarnya bangunan itu udah direnov sama si Dendels waktu kesini. Jadi kan tahun 8 itu bangunannya aslinya udah dari 1600. Di tahun 1800 diubah sama Dendels bentuk yang kayak gini. Yang model pilar-pilar. Pilar-pilar ya. Itu kan istilahnya apa ya? Empire gitu. Apa sih istilah arsitekturnya? Nah, Romawi. Itu pengaruh dari Dendels. Jadi Dendels tuh bikin bangunan model tahun segitu kayak Renaissance gitu, gaya-gaya Romawi. Iya, kayak museum-museum ya zaman-zaman gitu. Karena dulu dia itu kan disuruh Prancis. Suruhan Prancis. Si Dendels. Napoleon. Dendels itu kan ditunjuk sama Napoleon untuk waktu itu Belanda masih dijajah sebenarnya. Dijajah waktu itu. Waktu Belanda pertama kali ke sini, posisi dia lagi dijajah juga. Kalau pertama kali ke sini enggak. Oh, tapi perjalanannya ada. Ada masa itu. Masa dia dijajah sama Prancis? Iya. Oh iya, pernah dengar juga gue. Nah, di belakang-belakangnya tuh, di belakang si Kodim ini. Iya. Ada rawa bunga, ada rawa bangke. Rawa bunga. Jadi rawa bangke itu nama lama. Sekarang kan rawa bunga kan. Nah, itu kayaknya sih emang karena masalah, maksudnya konotasinya negatif gitu, akhirnya diubah jadi rawa bunga gitu. Emang nama aslinya rawa bangke. Karena apa? Ini namain bangke. Buang mayat-mayat atau buang bangke? Iya, nah itu peristiwa yang ini waktu perang ini ya, perang Mataram sama koreksi nanti ya kalau gue salah ya. Pokoknya di posisi Jatinegara ini itu udah pernah berapa kali kejadian perang, termasuk yang sama Mataram ini. Terus Inggris sama Belanda pernah juga tempurnya di Jatinegara. Makanya di situ kan ada namanya Mataraman kan. Dulunya Mataraman tuh jadi dari Mataraman. Karena emang pos pertahanannya Mataram di situ waktu jebol ke ke Batavia. Begitupun waktu Inggris masuk lewat Cilincing tuh dulu. Nah, dia perangnya di situ tuh. Pas sekarang tuh jadi namanya Palmeriam ya. Palmeriam ada. Palmeriam. Nah, Palmeriam itu deketan sama Matraman itu. Iya, emang kawasan itu. Makanya sampai sekarang tawuran mulu ya. Betul, iya. Oh, emang udah bawaan sononya. Udah bawaan sononya ya? Iya. Seberang-seberangan dipisahin rel kayaknya tuh. Iya, ada Kali Ciliwung. Iya. Tapi kan di situ ada parit-paritnya sampai sekarang masih ada tuh. Jejak waktu perang antara Belanda sama pasukan Inggris kayak gitu. Nah, meriam Inggris tuh moncongnya ditaruh di situ. Jadi Jatinegara itu memang daerah bersejarah ya? Bersejarah banget. Gue tuh baca atau denger ya, kayak orang tuh yang ke Jakarta kan pertama kali Portugis kan? Dibanding Belanda kan? Iya. Dibanding Belanda. Betul. Pertimbangannya karena waktu itu isu globalnya adalah Islam lawan Kristen. Betul. Jadi kalau dia masuk ke arah sana yang udah ada Islam, dia otomatis akan dapat resisten lebih. Iya. Gitu, makanya dicari pengaruh Islam yang masih kurang. Iya. Akhirnya ke arah barat dapat si Tanjung Priok atau apalah daerah situ. Iya. Jakarta, Sunda Kelapa. Ya. Iya. Dia masuk ke situ tuh. Nah, sejarahnya kerajaan Jawa pada ke sini terus mereka, ini benar atau salah ya? Mereka dengar nih ada Portugis datang ke sini. Ya udah banyak yang ngirim itu. Ini apa? Tentara-tentara untuk ngusir itu, bener gak begitu? Nah, balik lagi versi ya. Iya. Kalau yang saya tahu nih, pokoknya yang belakangan terupdate gitu ya. Itu kalau sebenarnya Portugis tuh belum sampai perang. Nggak sampai perang di sini. Jadi beberapa versi menyebut kalau sebenarnya yang dibantai sama Demak waktu datang ke sini itu bukan orang bukan orang Portugisnya, tapi justru orang yang ada di sini. Artinya Pajajaran waktu itu dikuasainya kan. Masih di bawah kekuasaan Pajajaran. Kenapa bisa begitu? Karena ada catatan dari Tom Pires itu orang Portugis. Dia nyatet kalau misalnya Portugis itu belum sampai ke situ, dia udah kena badai duluan. Jadi kapal-kapal Portugis yang baru mau berangkat dari India itu belum sampai Sunda Kelapa udah keburu kena badai, akhirnya telat datangnya. Dan begitu ketika mereka datang, ini tanah udah jadi punya Demak. Kayak gitu, Fathahilah itu. Iya.
Oh gitu. jadi nggak ada perang itu tuh pembebasan apa namanya? Pembebasan itu beberapa sejarawan berpendapat itu apa namanya? Ya kontroversi akhirnya. Makanya ulang tahun Jakarta itu jadi kontroversinya yaitu sebenarnya bukan pembebasan tapi pembantaian warga kita juga kayak gitu. Ada Tapi yang itu bilang tahun gitu. datangnya Fathahillah ke sini kan? Iya, memang betul. Peristiwa itu emang ada. Memang kayak ada, gitu. tapi antara siapa sama siapanya ini yang Masih misteri. masih sebenarnya. misteri. Apa emang benar ngebebasin dari Portugis atau memang perang antar kerajaan Iya, aja gitu? Karena kan patokannya itu karena memang ada perjanjian kan antara Portugis sama Pajajaran waktu Pajajaran. itu. Iya. Waktu itu kan dari apa namanya Prasasti Tugu ya, Prasasti Padrao itu kan ada perjanjian antara Portugis sama itu, di mana intinya mah bantuan pasukan kayak gitu dengan ditukar lada. Oh, tapi kok ada yang apa namanya kayak masuknya musik roncong katanya dari Portugis, Oh. terus ada di daerah utara lah Tugu, Tugu, gitu. Nah itu berarti kan Portugis sudah menetap di situ. Kalau itu ceritanya lain lagi tuh. Itu beda lagi. Kan waktu Malaka itu kan di bawah kekuasaan Portugis tuh. Waktu itu suatu waktu Malaka ini diserang sama Belanda. Di bawah, jadi Portugis sama Belanda perang nih. Oke. Nah orang-orang Portugis ini akhirnya terusir tuh dari Malaka karena dia kalah. Lari kemana akhirnya? Ya udah lu di sono aja noh, di Kampung Tugu kayak gitu. Akhirnya orang-orang pelarian dari Malaka ini, orang Portugis yang udah kalah ini ditaruh di apa namanya? Tugu di ini. Kampung Tugu ini, tapi dijanjiin kebebasan, kemerdekaan gitu. Jadi mereka punya hak kemerdekaan di situ, makanya disebut kaum Mardikers. Kaum Mardikers itu merdeka, dia nggak, artinya tanah dia nggak dipungut pajak sama Belanda, kayak gitu. Makanya cenderung berkembang Nah, sehingga ketika kalau kita baca sejarahnya apa namanya Keroncong Tugu itu kan karena dia akhirnya ibaratnya kesepian di kampung yang jauh dari mana-mana, ke Batavia aja kan jauh itu kalau dulu ya kan. Iya. Akhirnya dia menghibur diri lah dengan membuat musik keroncong itu. Dengan peralatan seadanya, gitar yang cuma begini doang, ibaratnya kayak gitu, Cing. Iya, makanya bunyinya juga tunggu tring mungkin senarnya tinggal 4. Nah, itu dia, jauh soalnya. Iya, belinya jauh ke toko sport dan musik di Jatinegara, jauh lagi. Iya. Oke, kita balik ke Depok. Depok ini asal mulanya sebelum Belanda datang, Cina itu udah ada? Enggak, kalau Cina mah belum. Belum ada. Depok duluan atau maksudnya Pondok Cina apa Depok? Nah, ini dia nih. Lah, kan Pondok Cina Depok. Kalau sekarang, Kalau dulu Pondok Cina, Depok ke Depok. Nah, ini yang bayangkan orang, karena kan isunya kan Depok tuh punya negara sendiri. iya, kan? waktu proklamasi kemerdekaan Nggak mau gabung. Orang-orang Ya, masih memang pada ada isu itu. Maksudnya kita ini dulu nih, lurusin dulu nih. Maksudnya Depok tuh waktu dulu nggak segede yang sekarang. daerah mana nih yang dulu Depok zaman dulu tuh Yang disebut Depok ya Depok lama aja udah. Depok Lama tuh yang sebelah mana sih? Stasiun, Jalan Pemuda, terus Stasiun tuh yang nggak ini, nyampe ke dekat DC malah jadi Beji. apa? Yang flyover. Habib Rahman Hakim. Arif Rahman Hakim. Ya, Itu Depok Lama. Itu udah mulai masuk tuh. Ke selatan lagi udah mulai masuk Depok Lama tuh. Sebelah kiri nanti ada Jalan Mawar, ada Jalan Kenanga, ada jalan apa. Nah, itu masih ada kuburan Belandanya. Terus ya pokoknya bangunan-bangunan lama Depok tuh ada di situ tuh, di Jalan Pemuda. Nah, area yang disebut Depok itu ya dari situ, dari Kali Ciliwung sampai nanti Kali Pesanggeran atau Kali Kerukut. Nah, dulunya gitu. Jadi makin lama makin kecil tuh, sempat mengecil area yang disebut Depok. Nah, yang disebut Depok itu sebenarnya dari tanahnya si Cornelis Castellan itu. Yang Senen ini? Bukan, beda lagi. Beda lagi, Cornelis, beda lagi. Beda sama-sama Cornelis ya emang. Tapi yang ini jadi dia pegawai VOC cabut gara-gara nggak cocok sama VOC. Akhirnya beli tanah. VOC resign. mana? VOC-nya di mana dia di Batavia. Batavia. Anjing VOC resign. Iya. Gara-gara VOC resign ada Depok jadinya. Iya, dia bikin apa namanya beli tanah di Depok. Sebelum di Depok dia beli tanah di Serengseng Sawah. Nih, beli tanahnya sama siapa? Nah, beli tanahnya ada catatannya tuh. Saya lupa namanya. Pokoknya kalau yang Depok maksudnya itu sama orang pribumi sana. kalau nggak salah sempat sebelumnya dari Cirebon atau gimana gitu. Jadi banyak juga yang mikir tinggal babat-babat aja gitu kan. Nggak juga, beli juga. Ada ininya, ada apa namanya, catatannya. Dari tanah siapa terus pindah ke siapa, tuan tanahnya pindah ke siapa. Nah, itu terjadi jual beli karena dulu disebutnya tanah partikelir. Tanah swasta. Iya, semua tanah-tanah itu swasta. Nah, yang Depok ini si Cornelis Castellan itu yang bagian Depok Lama ini.
Kalau Pondok Cina lain lagi tuan tanahnya. Terus bedok apa namanya? Ke sebelah timur lagi ada Cimanggis tuh. Nah itu beda lagi tuan tanahnya. Itu ada Van der Para. Terus yang sebelah sono lagi ada Cilodong, beda lagi tuan tanahnya. Coba nyebrang kali Ciliwung dong udah beda lagi. Kesawangan beda lagi tuan tanahnya. Jadi beda-beda ini. Depok yang dulu ya cuma kecil aja gitu. Nah yang kontroversi lagi nanti asal usul nama Depok tuh. Singkatan katanya. Nah kalau yang selama ini orang tahu gitu itu singkatan. Yang katanya DRST Protestante, organisasi Pankristenan. Iya. Organisasi apa namanya? Kristen pertama. Kristen pertama. Iya. Tapi sebenarnya kalau dari bukunya Yano Jonathans itu keturunan dari marga 12 marga Depok itu yang diwariskan dari Castellane itu. Nah, dia menyebut nama itu munculnya justru setelah kemerdekaan di Belanda. Jadi Depok. tahun istilah DRST-nya ini munculnya di apa namanya di Belanda. Jadi orang-orang yang kangen sama kampung halamannya. Jadi kan orang setelah peristiwa Gedoran orang Depok tuh Belanda Gedoran Depok. apa? Peristiwa yang tadi Cing bilang yang menolak kemerdekaan itu digedor kan. Akhirnya sebagian ada yang ke Belanda, ikut Belanda. Tinggal di Belanda sampai sekarang keturunannya. Nah, yang di sana itu bikinlah perkumpulan ini yang disebut DRST tadi, kalau menurut bukunya Yano Jonathans. Jadi tapi, ada nama duluan tuh Depok baru dibikin singkatan. Iya, jadi singkatannya belakangan. Belakangan. Nah, pertanyaan namanya apa dong? Tapi sebelum itu si Yano Jonathans ini, Pak Yano Jonathans ini juga bilang juga ada versi lain yang bilang Depok dari Padepokan. Padepokan. Nah, sekarang tugas saya ya kan nyari ya kan. Ada nggak Padepokan di sana? Nah, itu dia. Tapi menurut catatannya Yano Jonathans di tahun 1950 atau 60-an, dia bilang di tepian Kali Ciliwung itu ada ininya. Padepokan itu kan perguruan gitu maksudnya kan? Nah, ini Cing yang harus dilurusin juga. Kalau Padepokan itu kita terjemahin secara bahasa nih. Akhirnya kan saya kan korek-korek lagi tuh bahasa. Duduk perkara di mana sih ini kata Depok. Jadi kalau kita ngomongin bahasa, Depok tuh sebenarnya dari bahasa lokal, bukan dari bahasa Belanda yang dibilang itu. Kalau kita konteksnya bahasa Jawa nih, itu kan memang banyak tempat-tempat di Depok tuh pakai bahasa Jawa. Nanti saya lanjutin. Itu yang si Depok ini, kalau kita lihat di kamus bahasa Jawa kuno sama Jawa Baru, itu beda artinya tuh. Misalnya di kamus Jawa Baru, Purwodarminto 1939, kata Depok itu disandingkan dengan Padepokan. Artinya tempat untuk mengajar, tempat untuk belajar. Perguruan-perguruan lah gitu. Apapun belajar yang nggak disebutin. Tapi kalau kita runut lagi ke bahasa yang lebih lama lagi, di Jawa kuno, satu kata yang menggambarkan cuma dempok. Dempok. Artinya? Artinya menggeletak. Ngedeplok. Duduk. Nah, kayaknya kata ini juga yang akhirnya menurunkan kata deplok itu tadi. Terus juga kalau kita ngomongin Indramayu misalnya itu ada tradisi namanya kuda Depok. Daerah Pantura sana ada istilah kuda Depok juga. Itu kesenian. Jadi naik kuda diarak kayak gitu, orang sunatan. Jogja juga ada Depok. Betul. Nama daerah Depok. Kayaknya sih, kalau dugaan saya emang dari bahasa Jawa. Padepokan. Gitu. Iya, kata Depok ini. Yang arti asalnya itu duduk memang. Arti asalnya duduk. Nah, duduk ngapain? Duduk bertapa. Tempat tapa dulu situ? Jadi, kalau dugaan saya pribadi emang tempat bertapa. Kayak gitu awalnya. Kenapa bisa tempat bertapa? Posisi Depok itu kalau dilihat peta lama, yang disebut Depok awal-awal tuh di daerah Kali Ciliwung. Dalam budaya Jawa maupun Sunda, pinggiran di situ ada satu ini Cing, tempuran. Istilah orang Jawa tuh tempuran. Tempuran tuh? Kalau orang Sunda muara. Itu tuh tempat ketemunya 2 kali. Dalam tradisi lokal kita, tempat kayak gitu tuh memiliki aura magis tertentu. Magis tertentu ya. Jadi makanya banyak orang betapa di situ. Iya, betul. Begitupun di sini juga kan ada muara tuh. Tanjung Barat. Begitu juga titik tempuran itu juga masih kadang-kadang ada kayak gitunya. Kayak gitu. Jadi tradisi semacam itu masih ada. Oke, jadi dari dulu sebenarnya udah ada Depok, singkatan udah itu. Ada. Justru dibikin sama orang-orang Belanda. Iya, orang-orang Depok. Orang-orang Depok yang ke Belanda. Yang ke Belanda. Iya. Tapi di peta tahun 17 sekian, ya 17 awal 1728 atau 1718 lupa. Itu nama Depok tuh udah tercantum 1700. Tulisannya cuma Depaki. Karena ejaan saat itu belum standar kayak sekarang. Begitu juga
Pondok Cina ditulisnya Pondok Cina, Kemiri Muka ditulisnya Camri, kayak gitu. Jadi di era itu nama-namanya memang masih ini. Nah, nanti akhirnya tuh nanti ke Cing Abdel tuh yang cerita tentang jalan nama Abdul ribut. Iya, yang mana itu ya? Kan sempat ada Cing Abdel sama Abdul ribut dulu, jalan Lenteng Agung belok-belok. Iya, bener gak? Bener. Nah, Dur, lo dengerin Dur. Dia kagak percaya, gak mungkin katanya gitu. Emang belok-belok dari Sekarang dulu. tinggal lurus kan? Iya. Itu lurus gara-gara ada UI. UI dibangunlah jalan yang samping inian. Samping rel. Samping rel itu. Yang sama Cing Abdel juga nerusin ke situ kan sekarang, ke Pejaten. Iya. Ya itu juga sama, konsepnya sama, nerusin itu. Tapi memang awalnya dari pembangunan UI itu baru dibikin jalan samping rel. Tapi sebelumnya jalan memang masih begini dari dulu. Muter-muter, seberangin rel, Iya. balik lagi gitu kan? Iya, betul. Nah, kalau kita lihat sekarang, jalur yang lamanya tuh yang dilewatin angkot. Kalau angkot pasti belok tuh angkot, set. Yang biasanya di jalur itu pada ngelanggar ngelanggar Lawan arus. lawan arah. Iya. Iya, lawan arah, iya. Memang secara lalu lintas itu salah gitu. Tapi masalahnya itu ada sejarahnya gitu. Emang ada situ kulturnya. jalannya dulu gitu. Emang dulu dua arah. Kayak gitu. Dari dulunya tuh dua arah. Makanya warga Kampung Lenteng itu, maksudnya kawasan Lenteng, Tanjung Barat itu kan berapa kali protes soal jalan itu supaya bisa dibikin dua arah lagi gitu. Karena kendalanya jadi jauh muternya. Di sono ada Ciliwung, di sini ada rel. Iya, benar ya. Kasihan orang-orang itu tuh, bagian Tanjung Barat sampai. Jadi memang jalanan lurus itu dibikin karena UI. Karena UI, sebelum UI masih belok-belok. Belok-belok, bener. Masih belok-belok. Gue mau ke situ, ke Depok Lama tuh berarti itu. Perumnas ada di mana? Perumnas yang nama-nama bunga tuh. Wijaya Kusuma, yang depan PLN. Pertigaan PLN tuh Depok sebelah 1 berarti ya? Itu belum Depok Lama tuh? Itu udah Depok baru kan kalau sekarang. Maksudnya, kalau dulu itu masih bagian Depok. Cuma posisi yang sekarang itu Perumnas itu, dulu tuh tahun 1800 kalau kita lihat petanya, itu masih bagian dari ini cagar alam. Jadi berubah. Cagar alam yang di Depok itu sekarang kan udah tinggal sekotak kecil tuh. Iya. Nah dulunya luas banget tuh, kawasan Perumnas, terus sampai ke arah Rawa Geni itu masih hutan ini, dan dulu masih ada macannya segala macem. Kayak gitu. Cagar alam itu yang kita main pingpong ya? Yang itu yang kita jalan nyasar Dipo, iya. Dipo ya di situ. tuh udah masuk ke Rawa Geni tuh. Sampai titik itu. Hutan kenapa ini jadi menarik? Karena si Castellan mana bilang, ini nanti hutan yang itu tolong jangan diapa-apain gitu. Sekarang diapa-apain. Jadi berubah kayak gitu. Tapi memang perkembangan kota Depok itu menjadi pesat sejak ada UI ya? Salah satunya UI. Iya, karena ngebuka jalur juga. Memang setelah awalnya mulai berkembang tuh setelah ada jalur kereta kan. Jalur kereta. Sebelumnya lagi ada Groot Postweg, Jalan Raya Pos. Nah itu mulai agak ada perubahan. Sebelum itu kan jalan masih lewat Kali Ciliwung. Dari Kali Ciliwung ada Groot Postweg, mulai jalur kereta, baru terbentuk Jalan Raya Lenteng Agung yang sekarang. Walaupun tadinya belok-belok dan putus-putus. Kayak gitu, Cing. Pancasila sama UI duluan mana ya? Ininya, universitasnya itu? Duluan UI. Duluan UI? Duluan UI. Baru UP kan. Bukan. Awalnya UI juga kan nggak pengen di Depok. Makanya di tengah. Kebagi tuh. Apanya? Kalau setengah Jakarta, setengah Depok bukan? Bener. Si UI itu. UI itu separuh Jaksel, separuh Depok. Itu terminal bis kuning di depan masih Jakarta kan? Iya. Kalau kita berhenti naik bis nih. Iya. Naik bis Miniharta, kita nyebrang ke bis kuning. Itu masih Jakarta. Masih Jakarta. Batasnya kolong itu tuh. Flyover. Iya, flyover. Dulu ada gubuk 1 miliar tuh istilahnya tuh. Ada yang nggak mau digusur. Iya benar. Iya. Sempat itu juga tuh orang-orang situ pasti ngebahas itu gubuk 1 miliar. 1 miliar bilangnya iya kagak mau digusur. Nah, memang Depok karena gue lumayan lama ya, maksudnya bolak-balik ke Depok paling nggak daerah Margonda sampai Margo City gitu. Jalanannya juga sekarang udah lebar. Dulu tuh cuma 1 ruas terus 2 arah.
Iya, cuma semobil kan. Iya. Emang awalnya begitu, Cing. Karena perkembangan UI dan kota Depok tetapin jadi kota administratif ya. Baru akhirnya berkembang lagi ya kan. Sebelum itu belum. Masih jauh. Bahkan kalau ngomongin negara Depok juga itu sebenarnya nggak ini, Cing. Disebut negara juga belum bisa. Karena kan syarat negara harus ada penduduk, ada wilayah, ada pengakuan dari luar. Luar ya. Sekarang pengakuan apa? Ada nggak ini ya? Belanda Depok doang namanya. Iya. Kecuali misalnya kita ngomongin Aceh atau Jogja, ada orang dari Usmani yang yang jadi ininya dutanya ibaratnya di situ. Dutanya ya, si Jogja memang ada lah hubungannya. Sebagai negara ada kayak gitu. Nah kalau Jogja memang, kalau Depok sebenarnya nggak gitu, kayak gitu. Status pemerintahannya Gemeente Depok itu juga baru tahun 1913. Dapatnya lama setelah ada kontroversi soal surat Castellane-nya itu. Jadi ada penolakan dari anaknya Castellane sendiri, anak angkat atau gimana gitu. Karena kan Depok itu kan harusnya menurut surat wasiat itu jatuhnya ke 12 marga itu. Sudiro termasuk ya? Salah satunya. Tora Sudiro tuh? Nah itu tanya langsung ke Iya, tapi Sudiro termasuk salah satu marga Belanda Depok katanya. Sudira sih sebetulnya. Sudira. Yang ditulisnya. Sudira, iya. Nah, kalau yang Belanda Depok itu adalah Belanda orang kita. Orang kita. Orang kita. Sebenarnya kan marga maksudnya dari Indonesia Timur kebanyakan. Nah, ya orang kita. Nggak ada daerah Belandanya itu? Sebenarnya nggak ada. Cuma karena si Castellane, yang menarik kenapa si Castellane itu keluar dari VOC, ya karena dia nggak cocok soal ini, idealismenya nggak cocok. Kayak menurut Castellane tuh, kalau kita mau misalnya tiap kampung nih, nah pemimpinnya itu dipilih dari warga lokal yang menentukan gitu. Tapi sama pejabat-pejabat VOC yang lain maunya kita tunjuk aja, kayak gitu. Nah jadi si Castellane ini sebenarnya demokratis, kayak gitu di masa itu, makanya dia minggir kayak gitu daripada dia ribut ya kan. Iya, resign VOC jadi. Iya. Bisa aja VOC resign. Iya. Nah jadi Belanda Depok itu memang orang kita juga. Orang-orang kita juga. Tapi mungkin geng-gengan sama si Cornelis itu. Atau gimana? Cornelis Castellane itu 12 marganya diangkat sama dia. Untuk diangkat yang menguasai wilayah itu. Jadi pemimpinnya dari sana kayak gitu. Akhirnya terbentuklah Kaum Depok. Kayak gitu. Belanda Depok. Jadi bukan orang Belanda. Belanda Depok itu bukan orang Belanda, nggak ada hubungan darah sama sekali. Nggak ada, tapi memang secara kultur dia ngikut Belanda kayak gitu. Maksudnya dari pakaian apa segala macam. Karena dia punya hak kemerdekaan. Sejak Castellane itu dia nggak dipungut pajak sama Hindia Belanda saat itu gitu. Sebelum Hindia Belanda ya, maksudnya dia tanah merdeka lah, kan di Jakarta ada beberapa tanah yang merdeka. Iya, tanah merdeka ada juga ya sebutannya. Iya, yang dibebasin dari pajak. Nah dia ini salah satunya. Kayak gitu akhirnya tumbuh, tapi dari situ muncullah kecemburuan nantinya. Karena daerah lain kan masih pada ini. Orang-orang lokal nggak kayak di daerah Depok ini yang dia diangkat terus dienakin lah ibaratnya kayak gitu. Kayak daerah pinggirannya misalnya ke Sawangan aja nggak begitu, ke Cimanggis beda lagi ceritanya. Akhirnya nanti muncullah pemberontakan itu. Gedoran Depok itu. Gedoran ya. Kalau Srengseng? Srengseng nama pohon. Pohon Srengseng? Pohon pandan. Pohon pandan yang gede-gede, nah itu Srengseng. Tapi Srengseng ada dua kan di Jakarta. Iya. Srengseng sawah sama Srengseng Jakbar. Iya. Sebenarnya asal mulanya sama-sama pohon Srengseng. Cuma untuk ngebedain aja nih, yang ini ada sawahnya. Kalau sana ada Jakbarnya. Nah itu. Srengseng Jakbar. Emang ada dua, Srengseng Jakbar sama Srengseng sawah. Nah, pertanyaannya kenapa sawahnya di mana? Udah nggak ada sekarang. Ternyata hasil kita nelusurin, sawahnya itu yang sekarang jadi hutan UI, danau UI itu. Danau UI itu sawah tuh? Dulunya sawah. Tapi kok UI itu perbatasannya sama Kukusan, bukan sama Srengseng? Emang sama Kukusan. Maksudnya perbatasan apanya nih? Ini kalau kan ada tuh teknik tuh. Iya. Teknik kos-kosannya banyak kan di Kukusan. Kukusan, betul. Bukan sama Srengseng ininya. Beda. Srengseng tuh Kukusan termasuk Srengseng. Atau gimana sih? Enggak, Kukusan, Srengseng. Jadi kan batasnya tuh di dalam, Cing. Batasnya di dalam. Jadi iya. Kalau Cing Abdel masuk ke dalam hutan UI, nanti ada tuh patoknya. Atau kalau jalur motor tuh dari belakang. Hutan UI yang mana sih?
Hutan UI itu yang sebelah ini, yang belakangnya apa? Yang ada tulisan Universitas Indonesia. Oh, itu yang disebut hutan UI. Hutan UI Wood. Oh. Nah, itu. Nah, area itu di tengah-tengahnya tuh pas di tulisan Universitas Indonesia tuh ada patoknya tuh. Ngikutin itu aja batasnya. Mana Serengseng, mana Kukusan? Iya, Kukusan sebelah apa namanya? Sebelah barat. Oke. Sebelah sininya Pondok Cina nih kalau kita keluar. Iya. UI-nya sendiri masuk Pondok Cina, tapi dulunya mah Kukusan juga bagian dari Pondok Cina. Kayak Tapi gitu. dulu UI itu hutan emang. Hutan karet. Ada beberapa yang sawah, ada beberapa yang hutan karet. Oh, pantesan kalau turun di stasiun UI terus mau ke Visip atau ke Sastra, lewat hutan-hutan lumayan Hutan karet tuh. itu. Hutan karet ya. Nah, hutan karet itu yang di bawah kekuasaannya Tuan Tanah Pondok Cina. Jadi setiap tuan tanah itu kan punya komoditas masing-masing. Nah, salah satunya karet ini di era akhir, tapi sebelum apa namanya? Sebelum pohon karet ya mungkin kopi atau apa. Iya. Karena di tahun 19 awal 1900 tuh kebanyakan mulai ditanemin karet di Batavia ini, sekitaran Batavia. Itu karena saat itu kan industri mobil lagi berkembang tuh. Jadi akhirnya semua diganti karet. Itu, Cing. Komoditas itu ganti-ganti aja tuh. Berdasarkan ini. Bahkan di Depok, Cing. Itu ada kebun teh dulunya. Kan harus dingin kebun teh itu. Nah, itu dia. Orang sekarang aneh kan lihatnya. Iya. Ah, Depok ada kebun teh, masa iya? Orang panas. Tapi kalau kita lihat peta tahun 1800, itu di daerah Sawangan itu isinya kebun teh semua, Cing. Oh, harusnya sejuk ya daerah situ ya. Tapi kalau kata orang kan 90-an ke bawah aja masih adem kan. Masih pagi, masih kabut. Kayaknya gitu. sih. Kayak waktu gue di kuliah juga ruangan nggak pada AC tuh. Iya, Aman aja. Iya. Masih aman ininya. sama nyamuk sih paling banyak. Iya paling nyamuk ya. AC tuh nggak ada, beberapa ruangan doang yang pakai AC. Ya Iya. tapi nggak gerah gitu. Iya, emang dingin sebenarnya dulunya gitu. Bahkan kalau kita ngomongin Batavia aja, waktu awal-awal teh itu diuji coba, itu di depan kantor gubernur yang sekarang itu apa Fathahillah itu, sekarang musim Fathahillah, itu sempat ditanam inian apa pohon teh, cikal bakal perkebunan teh. Tumbuh. Kan, tumbuh. Artinya kan emang iklimnya udah jauh gitu. Iya. Udah jauh berubah dibandingkan sekarang kayak gitu. Ini nggak kelar-kelar kalau ngomong gini nih. Iya. Iya, Margonda nama orang. Nama orang. Sebenarnya dia orang Bogor. Bogor lagi. Ada Pondok Cina. Depok banyak banget orang luarnya berarti. Iya, banyak emang. Ada orang Belanda, ada orang Cina. Arabnya ada nggak Arab. di Depok? Nah, lupa saya, Cing. Daerah Arab. Kayaknya nggak ada ya. Apa ada ya? Kayaknya nggak ada ini sih, nggak terlalu dominan kalau Arab. Nggak terlalu dominan di daerah Depok itu. Iya. Belanda. Kalau pengaruh Islamnya lebih lama lagi banyak juga. Maksudnya pengaruh Jawa, Sunda masih banyak. Kayak gitu. Kayak Jawa misalnya nih Beji. Beji itu apa ya? Beji itu kalau kita terjemahin, makanya Beji ada nih di Jawa, daerah Jawa Tengah, Jawa Iya. Timur, Bali, Banten, ada nama-nama Beji. Itu Beji itu kalau dari bahasa Jawa kuno artinya kolam. Oh. Lebih ke patirtan. Mata air, terus dibikin kolam, pemandian kayak gitu. Nah, memang ada tempatnya yang sekarang jadi Sumur 7 di Beji itu. Di Beji. Iya. Itu asal nama Beji itu karena ada kolam di situ. Yang menarik, setelah itu nama Beji berubah jadi tokoh. Nama orang. Jadi nama orang. Ada. Nah, jadi banyak nama tempat tuh yang asalnya apa, terus muncullah legenda gitu. Nanti mungkin bakal jadi kontroversi juga tuh kalau gue bilang kayak gini. Tapi memang faktanya secara bahasa itu artinya emang kolam gitu. Tapi di Beji Depok ini banyak yang menganggap kalau Beji itu sebuah sosok orang, tokoh yang ibaratnya yang membuat sumur kayak gitu, membawa Islam kayak gitu-gitu. Panjang ini. Panjang, baru Margonda, belum ke Pasar Minggu Sono. Ntar kita bikin lagi dah. Ya ini rumah Cing Abdel aja ini ya. Apa? Pertanian kan. Pertanian. Dulu ini tahun 19 kalau kita bandingin petanya 1930 1920 ini belum ada nih, masih sawah-sawah. Di 1940 itu peta daerah kawasan Cing Abdel ini namanya Lanbo. Orang lama, orang Betawi nyebutnya Lambo. Nah, itu artinya tanah pertanian.
Jadi tahun 1939 itu Belanda bikin kebun percobaan Di sini. di sini salah satunya. Makanya Departemen Pertanian ditaruh di daerah sini. Jadi ada 3 titik di sini, Ah, yang sekarang jadi Kementerian Pertanian sama Ragunan. Itu semua Lanbo dulu. makanya juga secara kepemilikan nih kayaknya nih sepanjang jalan ini tuh punya Departemen Pertanian semua ini. Iya emang ya. Komplek-komplek perumahan pertanian banyak banget gitu. Iya memang. Tapi emang dulu ini daerah pertanian, tapi daerah percobaan. pertanian, kebun percobaan. Karena pasar Minggu kan kebun buah kan. Iya. Maksudnya pasar buah awalnya, sampai ada Iya. lagunya kan. Iya. Nah itu karena dulu, Belanda nih bikin kebun percobaannya di sini. Oh. Jadi dia penelitian buat kebun hortikultura istilahnya ya. Iya. Sampai sekarang kan tuh Ada jalannya tuh. jadi jalan hortikultura. Iya. Belakangnya perikanan kayak gitu. Jadi emang asalnya dari situ. Oh, gue pikir itu namanya karena di sini ada Dirjen Hortikultura. Iya. Terus di situ ada perikanan, ada nama AUP. AUP itu banyak nama ikan tuh semua. Nama ikan. Gitu. Terus jalan pertanian 3 karena di sini ada Departemen Pertanian. Gue pikir gitu. Emang di sini dulu memang tempatnya Lanbo kebun, istilahnya. pertanian, tapi Iya. ya Kebun, ini kayak penelitiannya. lab lah ya, Iya, labnya si laboratoriumnya. Belanda gitu ya. Iya, termasuk kebun-kebunnya. Ya mungkin yang area Cing Abdul tinggal ini dulu bagian dari kebunnya. Kebun-kebunnya ya. Iya. Lanbo. Ya. Oke lah Ki, kalau begitu. Ya. Nanti kita bikin lagi Ki yang ginian nih Ki ya. Ah boleh. Ya part-part berikutnya nih ngomongin Daerah lain. Daerah-daerah Bisa. lain ya. Ini aja Iya. belum kelar gua Iya. masih Pisangan, Jakarta Timur belum, Jakarta Iya, Barat benar. belum, Jakarta Timur Benar, masih masih banyak. masih pinggiran ya. Nama-nama jalan. Nama-nama jalan belum yang Iya. lo di konten lo nih. Kalau lo mau lihat sejarah nama-nama jalan di Jakarta lah banyak, tapi di Iya. luar-luar juga ada. Silakan ke Instagramnya Rizky nih. Rizky Ramadhani. Rizky Ramadhani. Iya. Ya, di situ banyak lah konten-konten sejarah. Makasih ya Ki ya. Iya. Sehat Cing. selalu. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.